Hai Rock Beloved, apa kabar? Welcome to Rock Samarinda Church Online. Sekalipun masih harus beribadah dari rumah, kami harap tetap ada sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah Anda. Hari ini adalah hari pertama di bulan ke-8 di tahun 2021. Karenanya, kita patut bersyukur atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan yang tentu telah kita rasakan. Namun, sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari saya ajak Anda untuk menyaksikan Rock News berikut ini. Rock Beloved, berikut adalah tata cara untuk mengikuti ibadah onsite. Anda dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum Anda memasuki gedung gereja. Mohon maaf untuk anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun, untuk sementara masih harus mengikuti ibadah secara online. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, maka Anda harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Anda juga dapat langsung mengambil perjamuan kudus yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki temperatur di atas 37,3 derajat Celcius, Anda dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu selama 5 menit sebelum melakukan pengecekan berikutnya. Namun, jika hasil pengecekan masih menunjukkan angka di atas angka yang disarankan, maka Anda dipersilahkan untuk dapat beristirahat di rumah. Kami akan melakukan scan barcode registrasi sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online dan mempersiapkan bukti registrasi Anda. Untuk menjaga protokol kesehatan, maka akses menuju ruang ibadah hanya dapat melalui tangga. Silahkan tunjukkan barcode registrasi Anda kepada usher, maka kami akan menunjukkan tempat duduk Anda sesuai nomor tempat duduk yang sudah Anda pilih saat registrasi online. Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk atau menggeser tempat duduk Anda selama ibadah berlangsung. Pastikan Anda telah duduk sesuai dengan nomor kursi Anda.
Untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat langsung scan QR Code yang terdapat di depan kursi Anda. Tetaplah menggunakan masker dengan benar selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, akses akan dibuka dari dua arah. Anda dapat turun melalui tangga di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ruang ibadah. Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku setelah ibadah selesai, dengan tidak berkerumun, tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak. Stay safe, Rock Beloved. Sampai jumpa di ibadah onsite Rock Samarinda. God bless you. Di minggu yang pertama ini, tidak lupa kami mengucapkan happy birthday and happy wedding anniversary untuk Anda yang merayakannya. Dan kami berdoa kiranya selalu ada harapan dan sukacita dalam kehidupan Anda. Karena berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa tercurah bagi Anda. Amin. Persembahan dan perpuluhan tetap dapat Anda berikan melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau Anda dapat langsung melakukan scan QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Rock Beloved, percayalah setiap rencana dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu, mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepadanya sebagai wujud iman dan ucapan syukur kita. Enjoy the service. When the earth quake before, moved by the sound of His voice, seas that are shaken and stirred can be calm and broken from my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well with me. Far be from me than I believe, even where my eyes can't see, and this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves
the Western need and still know His name. It is well with my soul. It is well with my soul.
Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Melewati padang rumput yang hijau, ataupun kita harus melewati lembah kekelaman. Selama ada Tuhan bersama dengan kita, kita aman di dalamnya. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan yang lebih dari hidup. Kami ada saat ini, itu semua karena kasih setiamu Tuhan. Itu semua karena-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia dan kota kami Samarinda. Biarlah ada penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia dan kota kami Samarinda. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, bahkan bencana Tuhan. Ada perlindungan-Mu atas bangsa kami Indonesia dan kota kami Samarinda. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tetapkan. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Biarlah ada hikmat Tuhan dan roh takut akan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang para pemimpin kami ambil. Berdoa bagi pemimpin rohani kami, Bapak Andrew Pohan dan keluarga. Kami mintakan penyertaan-Mu atasnya Bapa. Ada hikmat-hikmat yang baru, serta pewahyuan-pewahyuan yang berasal daripada-Mu Tuhan, atas Bapak pemimpin rohani kami. Kami juga berdoa Tuhan, bagi seluruh jemaat GBI Rock Samarinda dan GBI Rock Tenggarong, serta seluruh saudara-saudara yang saat ini sedang beribadah online bersama kami. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan melawat kami masing-masing pribadi saat ini. Tuhan menjamah kami secara pribadi dan memenuhi seluruh doa dan harapan kami Bapa di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi persiapan ibadah onsite GBI Rock Samarinda. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pewahyuan Tuhan, serta Tuhan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk ibadah onsite GBI Rock Samarinda. Kami percaya Tuhan, saat kami memiliki hati untuk melayani Engkau Tuhan, ada penyediaan Tuhan atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat seluruh saudara-saudara kami Bapa yang saat ini sedang terpapar COVID-19 Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Bapa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan secara sempurna bagi seluruh saudara-saudara kami Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang ditinggalkan, keluarga, orang yang terkasih Tuhan, Tuhan beri penghiburan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan, itu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa persembahan kami dan mengembalikan perpuluhan kami Bapa. Beri kami hati yang taat untuk menaati apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita. Kami alaskan doa dan permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Engkau setia. Kau kuangkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rock Beloved, kini saatnya kita juga dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Keisha Lydia. Mari arahkan mata, telinga, hati dan pikiran kita kepada firman-Nya agar kita dapat menangkap apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Dan izinkan Roh Kudus untuk bekerja dan memimpin kehidupan kita. Shalom kekasih Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya sharing firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, menjadi panduan, menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Saya akan sharing hari ini dengan tema Your Hungry Level, tingkat kelaparan Anda. Mari buka saat ini bersama saya di kitab Amsal 27 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Benar, saudara? Kalau orang lapar, apapun akan terasa enak. Di dalam terjemahan The Message dikatakan, when you have stuffed yourself, kalau engkau sudah memenuhi dirimu dengan makanan, menjejali diri kita dengan berbagai makanan, you refuse dessert, kue pencuci mulut, cake yang enak-enak, red velvet, cream brulee. Mungkin saudara bisa menolaknya. But when you are starved, tapi ketika engkau hampir mati kelaparan, not just hunger, bukan cuma sekedar little bit hungry, tetapi engkau sudah masuk tahap hampir mati kelaparan, you could eat a horse. Kamu bahkan bisa memakan seekor kuda, yaitu sekedar istilah bahwa kamu bisa makan apapun juga. Ketika kita bertambah usia, ada proses-proses metabolisme yang di dalam tubuh kita yang akan melambat. Ketika saya remaja, saya tidak terlalu percaya teori itu. Tetapi itu terjadi ketika kita mulai memasuki usia 35 ke atas. Nah, untuk mengaktifkan kembali metabolisme tubuh kita, kita perlu belajar. Belajar agar paham dan tahu cara yang baik untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Belakangan ini saya sedang belajar tentang hubungan antara tubuh kita dengan makanan, jenis-jenis makanan yang kita konsumsi. Belajar antara hubungan tubuh kita dengan pola waktu makan kita. Hubungan antara tubuh kita dengan rasa lapar. Saudara, ketika kita memiliki enough understanding, pengertian yang cukup, perubahan mindset karena mendapat pengertian yang cukup, itu hal yang sangat penting. Karena jika tidak, perubahan yang terjadi cenderung selalu bersifat dari luar saja dan biasanya tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Saya ambil contoh. Berapa banyak kita tahu biasanya di awal tahun orang membuat resolusi. Salah satu programnya adalah hidup lebih langsing, hidup lebih sehat. Nah, orang mulai berbondong-bondong pada bulan Januari untuk pergi ke gym. Kemudian biasanya di akhir Januari sudah stop semuanya itu. Kenapa coba? Mungkin saudara merasa relate dengan perumpamaan ini. Saudara memulai sesuatu dengan semangat, tetapi kemudian baru jalan sebentar semuanya sudah buyar. Ada alasan di balik itu semua, karena kemungkinan besar perubahan yang kita buat bersifat dari luar ke dalam. So, body kita, tubuh kita berangkat ke gym, tetapi mindset kita masih mindset mie instan. Itulah sebabnya kita begitu gampang menyerah, begitu mudah berkata, aku sudah coba tetapi gagal. Yang Anda katakan dari awal Januari sampai akhir Januari,
Anda katakan aku sudah coba dan tidak berhasil. Saudara, yang baik adalah ketika kita punya understanding tentang apa yang sedang kita hadapi, kemudian perubahan itu terjadi lebih dahulu di mindset kita, di pola pikir kita. We find the reason why. Kita temukan alasannya mengapa saya perlu berubah. Apa alasannya dan apa goal saya. Bukan cuma sekedar saya ingin jadi seperti ini, tetapi what's the reason behind that? Apa alasan dibaliknya yang sangat penting buat saya? Mungkin alasan kesehatan, mungkin alasan kepercayaan diri, dan sebagainya. Kita harus temukan itu. Kemudian ketika kita temukan, mungkin badan kita pergi ke gym, tapi mindset kita bukan lagi mindset mie instan atau junk food, saudara akan berhasil. Mari kita lihat kembali. Di dalam penelitian dikatakan, makanan akan terasa lebih enak ketika kita sedang lapar. Food may taste better when you're hungry. Karena para ahli menemukan bahwa ada signal-signal di otak kita yang menyebabkan kita menjadi less picky, tidak menjadi terlalu pemilih terhadap makanan. Ada signal di otak kita yang membuat kita menjadi tidak terlalu pemilih terhadap makanan saat kita sedang lapar. Dan penelitian juga menemukan bahwa rasa-rasa yang pahit akan menjadi lebih mudah ditoleransi, lebih mudah diterima saat kita sedang lapar. Sedangkan rasa manis, manusia cenderung menyukai rasa manis. Rasa manis di dalam makanan tersebut ketika kita lapar akan terasa lebih manis. Jadi rasa makanan menjadi lebih enak di saat kita lapar. Ada satu penelitian yang diadakan pada tahun 2016. Dan penelitian itu berkata bahwa anak-anak kecil yang sering kali terekspos pada kelaparan, merasa kelaparan, mereka diteliti punya risiko yang lebih tinggi untuk di kemudian hari menjadi orang-orang yang terlibat di dalam kekerasan. Jadi dari sini kita tahu rasa lapar itu membawa pengaruh yang besar. Rasa lapar bisa menjadi sesuatu yang menakjubkan. Semakin lapar Anda, semakin tinggi hungry level Anda, level kelaparan Anda, semakin Anda bisa menikmati jenis makanan apapun yang ada. Dan semakin Anda bisa mengkonsumsi dalam jumlah yang lebih. Orang yang lapar, hungry, akan memberi high value, nilai yang tinggi pada apa yang dia makan. Yang dia santap akan terasa lebih bernilai. Segala sesuatu akan lebih bisa dirasakan, rasa manis, rasa asin, dan lebih bisa dipahami, bisa diambil dalam porsi yang banyak, sebab itu memberikan hasil yang cukup signifikan. Saudara, ketika Anda lapar, Anda dapat memilih, Anda mengambil jenis makanan yang sehat, atau Anda akan memilih jenis makanan yang buruk bagi tubuh Anda. That's a choice, itu pilihan. Mari kita buka bersama di Matius 5 ayat ke-6. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita soroti, saya minta kita sorotin 3 kata di sini. Lapar, kebenaran, dipuaskan. Lapar akan kebenaran, akan dipuaskan. Ini janji firman Tuhan. Milikilah kelaparan akan kebenaran. Di Matius 15 ayat ke-32 ada satu cerita di mana pada saat itu Yesus mengajar, orang-orang banyak mengejar-ngejar Yesus. Mereka ingin mendengar tentang Yesus, mendengar dari mulut Yesus, mereka ikuti Yesus kemanapun, dan mereka gak punya makanan. Dan kemudian Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Perhatikan ini perkataan Yesus, aku
tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Mari kita pikir sejenak. Jesus is our creator. Tuhan adalah pencipta kita, dan bukan hanya sekedar menciptakan, but He is our designer. Dia yang mendesain kita, manusia, setiap bagian tubuh kita, perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang dapat kita rasakan. Tuhan mendesainnya, dan Dia paham apa yang Dia desain sedemikian rupa bahwa ada waktunya kita akan mengalami lapar, dan itu adalah suatu signal bahwa kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Sehingga Sang Pencipta, Sang Desainer kita berkata, ini mereka lapar, aku tidak mau mereka kelaparan sampai pingsan. Mereka harus dipenuhi kebutuhan tersebut. Dan saudara tahu, ketika Tuhan yang memenuhi, kalau Anda lapar secara rohani, Anda mengikuti Yesus mencari Tuhan, Tuhan penuhi mereka secara full. 3 hari 3 malam mereka mendapat porsi makanan rohani yang terbaik. Tetapi ketika mereka juga lapar secara jasmani, Tuhan juga akan penuhi kelaparan itu. Tuhan penuhi bukan sekedar sedikit-sedikit, tapi Tuhan berikan mereka lebih dari cukup, hingga limpah, yaitu berlebih 12 bakul. Saudara, lapar untuk mendengar Yesus, lapar untuk mendengar Yesus, lapar untuk mendengar atau memahami kebenaran, saudara akan melihat miracle, mujizat itu terjadi. Hungry is amazing. Rasa lapar itu bisa sangat menakjubkan. Karena itu ketika Anda lapar akan kebenaran, Anda sedang menarik hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa, di mana Tuhan akan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Saudara akan menarik mujizat itu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Lukas 1 ayat ke-53 berkata, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tuhan melimpahkan segala yang baik, yaitu dipuaskan dengan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ketika kita lapar akan kebenaran, kita akan dilimpahi dengan segala kebaikan Tuhan. Tetapi ada sesuatu hal lagi tentang lapar yang perlu kita ketahui. Secara sains atau ilmu pengetahuan, ketika saudara merasa lapar akibat dari saudara tidak makan apapun, atau saudara fasting penuh ya, tidak makan sesuatu apapun selama 3 hari, rasa lapar itu akan semakin naik hingga memuncak pada hari yang ketiga. Tetapi lewat dari hari yang ketiga, rasa lapar itu bukan semakin memuncak, sebaliknya dia akan mulai menurun, dan kemudian saudara akan tidak merasa lapar lagi. Ini secara sains. Saya sendiri berkata ya terhadap penelitian ini, karena pada saat saya remaja, saya mengambil puasa 5 hari, tidak makan apapun selama 5 hari. Bukan yang kemudian ada buka puasa di malam hari ya saudara, tapi full selama 5 hari. Pada hari ke-1, hari pertama, itu sangat menyiksa. Dan saya malam mulai bermimpi karena rasa lapar itu semakin naik dan semakin memuncak pada malam hari. Pada saat saya letih dan tidur, saya sampai bermimpi tentang makanan. Pada hari kedua itu lebih parah lagi. Jadi craving, sudah betul-betul menginginkan makanan. Kalau kita panggil ya, itu desperate, di mana Anda menginginkan sesuatu setengah mati. Jadi desperate, Anda benar-benar merasa membutuhkan makanan itu. Saya desperate, saya merasa benar-benar butuh makanan.
Dan hingga pada saat saya tidur hari kedua, ya mungkin dari pertama gelisah tidurnya, hari kedua itu mimpi saya full tentang makanan. Jadi saya makan ini, saya makan itu, saya makan ini. Itu isi mimpi saya. Kemudian hari ketiga itu semakin parah, saudara ya. Saya berpikir bagaimana saya bisa bertahan hingga 5 hari. Hari ketiga isi mimpinya semakin tidak karu-karuan, saudara ya. Itu perasaan craving, desperate itu benar-benar memenuhi saya. Tetapi lucunya pada hari keempat, tiba-tiba rasa lapar itu turun. Dan saya tidak begitu ingin makan sesuatu. Pada saat malam saya tidur, saya sudah tidur biasa. Hari kelima jauh lebih biasa. Jadi pada saat saya selesaikan puasa saya dan saya makan, saya tidak makan dalam kondisi rakus karena saya sudah nggak menginginkan makanan sebetulnya. Saudara, Anda bisa perhatikan proses ini. Dari hungry, lapar pada hari pertama, menjadi craving hari kedua, ya anggap saja begitu ya, menjadi craving, begitu ingin makanan, begitu menginginkan makanan. Kemudian naik lagi menjadi desperate, jadi mati-matian, sudah setengah hidup setengah mati, pingin makan, butuh makan. Tubuh saya sedang teriak, kamu butuh makan. Saya menjadi lemas, saya menjadi tidak berenergi. Kemudian pada saat saya tidur, seluruh isi mimpi saya adalah saya sedang makan. Dan itu kita bangun, terbangun dalam kondisi kita belum makan, kita merasa sangat tersiksa. Saudara, tetapi from hungry, craving, desperate, di saat yang sama melalui proses itu, saudara lihat bagaimana respon tubuh kita. Saya bermimpi, ya, di dalam mimpi saya adalah saya sedang makan. Jadi seperti memikirkan atau berdaya cipta lewat pikiran saya bahwa saya memimpikan makanan ini, makanan itu, dan saya sedang makan makanan itu. Orang yang desperate, dia akan menjadi orang yang inventif, orang yang berdaya cipta, orang yang kreatif, orang yang inovatif, orang yang punya hungry, rasa lapar yang luar biasa akan sesuatu. Dia desperate menginginkan sesuatu. Dia akan menemukan cara bagaimana dia bisa mendapatkan itu. Kalau pada saat itu saya dalam tahap fasting, tubuh saya bereaksi dengan otak saya memberi saya mimpi-mimpi di mana saya sedang makan. Saudara, orang yang desperate menginginkan sesuatu, dia akan menemukan jalan. Sebab itu saudara dengar istilah where there is a will, there is a way. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu bukan sekedar a will, tapi desperate. Anda mati-matian menginginkan sesuatu. That's another level of hungry. Saudara, sama seperti tadi tubuh kita melakukan adjustment, penyesuaian. 1, 2, 3 hari lapar memuncak, kemudian rasa lapar menurun dan hilang ketika kita konsisten untuk tidak memberi makan tubuh kita. Demikian juga di dalam kehidupan rohani. Ketika kita membiasakan diri untuk tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak masuk di dalam persekutuan bersama, tidak mau bertumbuh di dalam kebenaran, 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama saudara akan kehilangan sama sekali rasa lapar itu. Saudara akan kehilangan sama sekali dorongan atau hasrat untuk melayani Tuhan. Karena menarik sekali, salah satu cara untuk agar kita terus merasa lapar adalah makan. Ketika kita stop makan, ada titiknya di mana kita mulai berhenti untuk merasa lapar lagi. Baik saudara, jadi jangan berhenti, jangan sampai kita kehilangan hasrat, gairah, dan dorongan untuk melayani Tuhan, menjadi blessing bagi sesama kita. Dan di sisi lain, saudara akan temukan bahwa ada kalanya pada saat Yesus berpuasa, dikatakan Yesus berpuasa selama 40 hari. Dan setelah 40 hari, maka laparlah Yesus. Itu yang firman Tuhan katakan. Saudara, ada kalanya manusia terbiasa dan pada satu titik dia dapat merasa sangat lapar, starving, sudah to the point of death, sudah hampir mati rasa laparnya. Pada saat itu
Yesus mendengar iblis berkata kepada dia, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Ya. Pada hari ke-40 disitulah rasa lapar, starving, betul-betul kelaparan seperti hampir mati, memanggil Anda dengan keras. Dan siapa yang tahu, mungkin itu batas akhir tubuh manusia untuk bisa bertahan tanpa makanan. Saya pernah mendengar kisah di luar kekristenan di mana orang melakukan ritual berpuasa hingga 40 hari dan kemudian berakhir dengan meninggal karena tubuhnya tidak kuat untuk melakukan hal tersebut. Dan mungkin ketika rasa lapar itu memanggil Anda dengan keras secara rohani pun, siapa yang tahu, mungkin itu batas akhir manusia rohani Anda hidup terus bertahan tanpa kebenaran. Jadi jangan abaikan panggilan itu karena kita tidak pernah tahu. Saudara, saya ulangi kembali dari hunger, hungry, kemudian pada craving, desperate, saudara. Pada saat Anda desperate, Anda akan melihat necessity, kebutuhan yang sudah urgent, sudah sangat mendesak. Pada saat itu, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita akan mulai menjadi orang-orang yang inventif, berdaya cipta tinggi, inovatif, dan kreatif. So, saudara tahu, hungry bisa menjadi suatu power yang kuat, saudara. Karena tanpa rasa hungry, tanpa rasa lapar yang kuat, seringkali Anda tidak akan melihat orang-orang yang punya daya cipta yang hebat, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, orang-orang yang sungguh sanggup menerobos segala tantangan. Pastikan rasa lapar yang Anda punya adalah rasa lapar untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun. Jika Anda hidup desperate, betul-betul menginginkan sesuatu, ya, Anda akan hidup inventif, berdaya cipta tinggi, dan hidup Anda akan menjadi hidup yang exciting, hidup yang bersemangat, hidup yang benar-benar hidup. Saya beri Anda satu contoh lagi di Lukas 16 ayat ketiga sampai keempat. Ada satu cerita di mana seorang bendahara yang dipuji cerdik oleh tuannya, ya, dia melakukan hal-hal yang curang dan membuat tuannya berencana untuk memecat dia. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Saudara perhatikan kata-kata ini. Dia berkata, what should I do? Apa yang harus ku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Bingung dia, what should I do? Tetapi perhatikan, dia berkata, I know, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Tiba-tiba dia penuh ide, dia penuh dengan segala ide-ide cemerlang untuk menyelamatkan dirinya. Saudara, ketika Anda hidup desperate, ya, jangan gampang putus asa. Coba kalau Anda bertahan dan Anda tahu Anda bersama dengan Tuhan, Anda akan naik ke dalam tingkat di mana Anda menjadi orang-orang yang inventif, berdaya cipta tinggi. Saudara, mungkin Anda juga menyadari, kalau Anda tanya, ya, di dalam banyak hal, baik di dalam bisnis, di dalam relationship, di dalam health atau kesehatan, di dalam pelayanan, pekerjaan, studi atau apapun, ketika orang tidak berhasil atau sering gagal, orang bisa berkata, saya tidak berhasil, saya gagal karena alasannya bisa banyak. Saya tidak punya uang, saya tidak punya modal, saya tidak punya peralatan yang cukup, saya mungkin tidak punya mesin-mesin yang canggih, saya tidak punya koneksi, saya tidak punya guru mentor yang luar biasa, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Tetapi kalau kita mau membuka pikiran kita saat ini, kalau kita sadar the problem
bukan sesungguhnya bahwa mereka kekurangan resources itu atau sumber-sumber itu, modal, uang, koneksi, dan berbagai hal itu. Karena ada orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama, tidak punya uang, tidak punya modal, tidak punya koneksi, tidak punya peralatan yang canggih, tetapi somehow mereka make it happen, mereka bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Seringkali yang membedakan adalah hungry level, di mana tingkat rasa lapar Anda terhadap sesuatu. How desperate we are. Seberapa besar kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi sumber yang utama itu bukan itu semua. Sumber yang utama itu mindset kita, pola pikir kita. Apakah mindset kita ini mindset yang prosper atau bukan? Mindset kita ini mindset yang sehat bukan? Mindset yang subur bukan? Kalau kita punya mindset pola pikir yang subur, pola pikir yang sehat, pola pikir yang baik, ketika Anda tidak punya modal, Anda akan mendapatkan modal. Ketika Anda tidak punya koneksi, Anda akan menemukan koneksi. Ketika Anda tidak punya guru, Anda akan ketemu orang-orang yang dengan rela untuk mengajar Anda. So, pola pikir kita itu aset terbesar, itu resources terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Pastikan ini berada dalam kondisi yang baik, yang sehat. Pastikan emosi-emosi kita berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Pola pikir yang tidak sehat akan membuat kita terus mengucapkan perkataan-perkataan terhadap diri kita sendiri yang tidak sehat juga. Kita mungkin akan berkata, aku sudah coba segala cara tetapi tidak bisa. Coba perhatikan kata-kata ini, kita pasti sering mendengar ini. Aku sudah coba segalanya tapi tidak bisa. Apakah benar kita sudah coba segalanya? Saya yakin kalau kita sudah coba segalanya, kita akan menemukan jalan itu. Nah saudara, mungkin kita berkata juga, aku nggak bisa kurus karena metabolismeku sekarang melambat. Mungkin benar metabolisme kita sekarang tidak seperti ketika kita masih berusia 20 tahun. Tetapi apakah itu alasannya kita obesitas? Pasti bukan. Seharusnya kita menemukan cara untuk mengembalikan atau memperbaiki metabolisme yang sudah melambat tersebut. So, kalau kita membiarkan pola pikir yang tidak sehat terus ada, kita akan mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak sehat. Dan kita mulai mempercayai perkataan-perkataan kita yang tidak sehat. Dan perkataan-perkataan yang tidak sehat itu menjadi alasan bagi kita untuk kita merasa nyaman dalam kondisi kita. Kita berkata, aku sudah coba segalanya, tapi ya tidak bisa. Nah, kita bersembunyi di balik perkataan tersebut, di balik statement yang sebetulnya nggak benar. Atau kalaupun statement itu benar, metabolismeku sekarang melambat. Misalnya saya ambil contoh ya, sebagai seorang wanita tentu gampang relate ya dengan histori saya. Metabolisme saya sekarang melambat, tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita stuck dan kita tidak bisa memperbaikinya. Kalau kita mau belajar, kita merubah mindset kita memperbaiki perkataan-perkataan kita akibat dari mindset yang sehat, maka saudara akan melihat hasilnya. Saya berharap saudara benar-benar menangkap pesan ini. Kalau Anda hungry akan sesuatu, dan pastikan ini adalah akan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar ya saudara ya. Anda hungry, Anda meningkatkannya menjadi desperate, Anda betul-betul menginginkannya, saudara, maka Anda tahu Anda akan bisa fokus pada satu hal. Fokus itu penting sekali saudara. Fokus itu adalah satu hal yang kita semua perlu belajar di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Anda pasti menyadari di saat ini begitu banyak hal di sekitar kita di zaman sosial media dan teknologi ini yang begitu cepat menarik attention kita, perhatian kita.
begitu gampangnya berita, iklan, dan apapun datang menarik perhatian kita. Mungkin Anda mau mengisi diri Anda dengan firman Tuhan. Anda membuka YouTube. Ya. Ketika Anda membuka, sebelum Anda mengetik, sebelum Anda mencari, sudah muncul berbagai istilahnya advertising atau tampilan ya saudara ya, tentang hal-hal yang bisa Anda pilih hari itu. Mungkin malah Anda melihat fashion show, Anda melihat film-film Korea atau apa. Anda bermaksud mau mendengar firman Tuhan, tapi Anda berakhir dengan hal-hal yang lain. Ini sekedar contoh. Oke, so ada begitu banyak hal yang sedang berusaha menarik attention kita, terutama di masa ini. Nah, kalau kita tidak belajar mengatur fokus kita, kita akan banyak kehilangan kesempatan yang baik. Kita akan banyak kehilangan momen-momen dan kita kemudian berkata, oh Tuhan tidak tolong saya, oh Tuhan tidak adil. Padahal sebetulnya kita yang tidak belajar mengatasi distraction dan kita tidak belajar untuk fokus pada hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Fokus itu sangat penting. Kalau Anda tidak belajar mengontrol fokus Anda, dunia akan mengontrol fokus Anda. Anda tidak percaya? Kalau Anda perhatikan sekarang Anda bisa buka YouTube atau apapun ya, Anda akan melihat headline atau judul-judul yang spektakuler yang tujuannya menarik attention Anda. Bahkan Anda akan temukan berita-berita misalnya si pelakor dilabrak oleh istri sah di tempat yang wow, judul yang sensasional. Pada waktu Anda klik ternyata isinya nggak begitu ya, isinya tidak terlalu informatif dan sebagainya. Tetapi kenapa headline-nya demikian heboh? Untuk menarik attention Anda. Please jadi orang-orang yang pintar di dalam tantangan zaman yang sedang berubah dengan luar biasa. Anda juga nggak mungkin kan akan beli suatu koran kalau judulnya tidak menarik sama sekali hari itu. Anda juga nggak suka kan segala sesuatu yang boring dan monoton. Manusia cenderung suka sesuatu yang sensasional. Sebab itu hati-hati dengan fokus Anda. Belajar kontrol fokus Anda. Kalau Anda tidak kontrol, dunia yang akan mengontrol fokus Anda. Sekali lagi, dari hungry kepada craving, di mana Anda meningkat rasa lapar itu, kemudian kepada desperate, di mana Anda sangat menginginkan sesuatu, mati-matian saudara menginginkan hal tersebut, selama hal tersebut adalah hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, ini dapat menjadi suatu hal yang hebat di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita desperate, sangat mati-matian menginginkan sesuatu, dan kita bertahan di dalamnya, kita akan melihat kebutuhan itu mendesak. Dan pada saat itu, saudara akan mulai menjadi orang-orang yang inventif. Daya cipta Anda akan keluar lebih daripada biasanya. Saudara akan mulai keluar dengan ide-ide dan creativity. Sebab itu jangan menjadi orang yang gampang menyerah selama proses-proses ini. Tuhan tidak mengajar saya dan saudara menjadi orang yang gampang menyerah di dalam proses kehidupan. Tuhan berkata, we are more than a conqueror. Kita lebih daripada seorang pemenang bersama Kristus yang beserta dengan kita. Dan saudara, mungkin kita lihat orang ingin mengalami mana yang jatuh dari langit. Orang ingin prosper, makmur dengan kondisi segampang orang menang lotre. Tetapi bagaimana jika bukan hal tersebut yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Bagaimana jika Tuhan ingin kita makmur dengan cara membawa kita ke dalam Kanaan? Saudara tahu apa yang terjadi di dalam tanah Kanaan? Mereka harus menabur. Dan pada saat mereka menabur, saudara, ingat ya saudara, menabur itu bukan cuma tabur terus pergi. Menabur itu ada air matanya. Saat itu mungkin saudara tahu bahwa pada saat orang menabur, orang harus membajak dahulu. Itu suatu kerja keras, persiapan yang tidak mudah. Orang harus membajak, kemudian orang harus
mengairi, orang harus memberi pupuk, orang harus menjaga dari hama, orang harus melakukan pruning atau pembersihan, pemotongan. Saudara, ada proses yang panjang sebelum menerima tuaian tersebut. Tetapi bagaimana jika Tuhan ingin saya dan saudara makmur dengan cara tersebut? Sesungguhnya Tuhan ingin membuat kita tumbuh, kita berbuah, kita menjadi lebih kuat melalui proses-proses tersebut. Bukan sekedar seperti orang yang 1, 2, 3 memenangkan lotre, tetapi ada proses di dalam kehidupan. So, pastikan Anda lapar dan haus akan kebenaran. Pastikan Anda lapar, Anda menginginkan, Anda craving, Anda desperate akan hal-hal yang baik dan benar yang memang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran saudara. Impian-impian, misi-misi, visi-visi. Jangan menjadi orang yang begitu mudah menyerah, saudara, putus asa dengan berbagai problem dan keadaan yang menghantam kita. Tuhan beserta dengan saudara. You are more than a conqueror. Engkau lebih dari seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari bersama-sama memasuki persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Kita angkat roti di tangan kita. Tuhan, terima kasih buat korban-Mu. Segala yang baik yang kami terima, kekuatan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami, berasal daripada Engkau. Kami terima persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami yakin sekali, Immanuel, Allah beserta kami, Allah menunggal bersama dengan kami, Allah bersama dengan kami, dalam nama Yesus. Kami mengangkat cawan anggur di tangan kami, lambang persekutuan kami dengan darah Kristus. Kami yakin dan percaya darah inilah yang menjamin kehidupan kami, menjamin segala janji Allah ya dan amin bagi kami. Darah yang melindungi kami dari segala yang jahat, darah yang melayakkan kami, darah yang penuh kuasa, darah yang kami hormati. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat tangan kita sambut berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang luar biasa sampai hari ini. Terima kasih Engkau selalu memanggil kami dengan rasa lapar itu. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus senantiasa berbicara dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini. Tapi kami percaya Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan setiap kekasih-Mu. Kami sambut berkat-berkat ini di dalam satu nama yang kami puja, Yesus Kristus Tuhan kami. Diberkatilah kita semua dengan kesehatan ilahi. Diberkatilah keluarga besar kita. Janji Tuhan terjadi, satu orang bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan. Diberkatilah keturunan kita, mereka menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi. Diberkati segala yang kita pegang dan kita usahakan. Ada kasih karunia Allah, berkat Allah, kemurahan Allah menyertai kehidupan kita. Diberkati kemanapun kita pergi, malaikat perlindungan dari Tuhan senantiasa membentengi kita. Terima kasih Tuhan, dan kami terima berkat yang terbaik Tuhan, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita surgawi yang adalah kekuatan kami. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Have a very blessed Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. God bless you. Terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda Church Online. Tetap ikuti ibadah minggu depan melalui YouTube channel Rock Samarinda ataupun aplikasi My Rock.
Jangan lupa untuk subscribe maupun download aplikasinya. Agar tidak ketinggalan update informasi lainnya, kunjungi dan follow juga sosial media maupun digital platform Rock Samarinda. Dan bagi Anda yang membutuhkan pelayanan secara pribadi ataupun membutuhkan informasi lainnya, silakan hubungi nomor WhatsApp ataupun call center Rock Samarinda berikut ini. Rock Beloved, mari kita senantiasa menjaga kesehatan dan keamanan bersama dengan tetap mematuhi setiap anjuran pemerintah maupun protokol kesehatan yang berlaku. Happy Sunday, God bless you.